Resiko galbay pinjol OJK yang pertama adalah masuk slik OJK atau PI checking Anda jelek sehingga Anda tidak bisa kredit-kredit lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, resiko ketika Anda gagal bayar di pinjol OJK itu adalah kemungkinan Anda akan didatangi oleh DC lapangan jika Anda galbay di pinjol-pinjol yang ada DC lapangannya seperti Kredivo, Akulaku, Kredit Pintar gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, resikonya adalah Anda akan diteror via WA, ya, via telepon, via SMS gitu ya. Lalu kantor Anda, kontak darurat Anda itu juga akan diteror, ya. Dan yang terakhir adalah kemungkinan sebar data di sosmed, gitu ya. Sudah 4 saja, 4 resiko yang akan Anda tanggung jika Anda gagal bayar di pinjol. Sekarang resikonya apa jika Anda bayar pinjol? Ya, tadi kan saya sudah menjelaskan apa saja resiko gagal bayar di pinjol. Nah, sekarang apa sih resikonya jika kita ini bayar pinjol? Nah, itu kemungkinan Anda akan dipenjara jika Anda bayar pinjol. Oke. Kok bisa Bang bayar pinjol tapi dipenjara? Bisa, banyak yang seperti itu. Bayar pinjol tapi dipenjara. Sudah banyak orang yang seperti itu. Oke, akan saya contohkan satu saja di sini ya. Kepala cabang dealer motor di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, yang menilap uang perusahaan senilai lebih dari setengah miliar rupiah, mengaku terlilit utang pinjaman online atau pinjol. Uang senilai 572 juta rupiah hasil penggelapan itu sudah habis digunakan pelaku berinisial BAK. BAK mengaku berutang di 25 aplikasi pinjol dengan nominal yang bervariasi mulai dari 5 hingga 30 juta rupiah. Selain itu, pelaku juga menggunakan uang hasil penggelapan untuk membayar utang usaha jual beli motor dan mobil yang bangkrut. Pelaku beraksi sejak Juli hingga Desember 2024. Nah, itu dia. Ya, jadi ketika Anda ingin membayar pinjol tapi caranya itu di luar dari kemampuan Anda akan bisa masuk pidana. Ya, galbay sih nggak pernah dipidana. Anda galbay berapapun, silakan coba. Ya, Anda galbay di Kredivo 18 juta, 30 juta, silakan Anda galbay, tidak akan dipidana. Ya, tapi ketika Anda mengusahakan untuk membayar pinjol tersebut di luar dari kemampuan Anda, maka Anda akan bisa dipenjara. Ya, sebenarnya tidak hanya ini saja, ya, tapi banyak lagi contohnya. Ya kan? Sekarang misalkan skemanya seperti ini. Bapak di kacap dealer motor ini galbay. Nanti kantornya dia ini akan ditelepon. Tapi posisi dia adalah kepala cabang. Jadi dia bisa mengkoordinasi semua yang menerima telepon kantor itu agar bilang tidak ada nama dia di situ. Nah, Anda tahu kenapa dia ini bisa menilep duit sampai setengah miliar, ya kan? Itu karena seperti ini, guys. Nih. Ya udah siap, ya udah. Ya udah. Ini kerjaan dia saya nggak bisa larang. Sama dia nggak bisa ngelarang saya buat backup ibu. Nah, ini satu. Nah, ini yang kedua. Tambah kita tiga lah. Yang kedua ini yang ketiga. Ya. Pak, tunggu apa lagi ya? Pak, tunggu apa lagi? Saya tunggu. Pak, ini Bapak udah melanggar, Pak. Ini kita bisa lapor pihak berwajib. Bapak menerobos tanpa izin. Bapak. Nah, kacap itu takut terjadi seperti ini. Makanya dia masih mending nilep duit 572 juta. Ya kan ya. Itu kata dia, kalau menurut dia. Ya. Tapi bagaimana jika skemanya atau timelinenya itu dia galbay, ya, terjadi seperti ini, gitu ya. Apakah dia akan dipenjara? Ya kan? Tidak akan dipenjara. Apakah dia kemungkinan akan dipecat? Mungkin. Ya, mungkin saja akan dipecat. Ya. Tapi biasanya kalau sudah jadi kepala dealer, itu dipertimbangkan secara prestasi. Bagus nggak penjualan di dealer ini? Kalau bagus, Anda akan dipertahankan. Ya, kalau penjualannya bagus, ya servisnya bagus, rame, kepala cabang itu sulit dilepas. Ya, kecuali sales-sales yang baru masuk itu gampang itu dipecatnya gitu. Ya kan ya? Seperti itu. Nah, kita sebagai orang dewasa ya guys ya, misalkan kita ini ketahuan minjol gitu, itu nggak ada yang peduli sebenarnya. Mungkin awal-awalnya saja gitu, loh kecoret pinjol itu ya kan di kantor gitu. Tapi kalau Anda posisinya kepala cabang, siapa yang berani dengan Anda di situ? Ya, nggak ada yang berani dengan Anda. Ya, misalkan Anda bukan kepala cabang, Anda maaf saja hanya OB, ya, OB ketahuan minjol gitu. Ya. Terus apa ada yang mau ngecengin Anda? Itu kejerat pinjol terus setiap hari kan nggak mungkin. Mereka juga kerja. Ya mungkin malu pertama gitu kan. Tapi kesana-sananya apakah iya terus-terusan mau dibahas Anda itu terjerat pinjol? Kan nggak mungkin juga seperti itu. Ya, apa karena memang saya pikiran nggak nyampe gitu kan ya, atau bagaimana?
kok ada orang yang lebih memilih tindak pidana daripada gagal bayar. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya dulu lebih memilih gagal bayar daripada tindak pidana. Padahal saya itu bisa guys ya. Sama dengan Bapak ini juga ya. Bisa saya ngakalin duit perusahaan ini, perusahaan itu ya. Tapi saya lebih memilih galbay dipinjol. Ya. Karena galbay dipinjol itu yang nanggung saya sendiri. Tidak ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan gitu loh. Orang diteror, kondar diteror itu tidak rugi guys. Ya, misalkan kondar Anda, orang tua Anda, ya diteror 3 bulan. Apakah mereka rugi? Tidak rugi, tidak apa. Kantor Anda ditelepon, ya kan? Anda bilang saja, ya nanti akan saya beresi. Gitu. Apakah kantor itu rugi? Tidak. Tapi ketika Anda nilep duit 1,5 miliar untuk pinjol dan uang itu adalah uang perusahaan keluarga, ya kan? Ini kan kacap sebuah dealer motor, ya bukan kepala cabang dinas, bukan kepala dinas, ya kan, yang duitnya itu dari rakyat bisa dihambur-hamburkan gitu ya. Kalau ini uangnya orang Cina, orang usaha, bukan uang nganggur, itu uang usaha, uang perusahaan, uang swasta, bukan uang negeri, ya kan. Kalau Anda korupsi di badan pemerintahan, nggak apa-apa, karena apa? Karena Anda akan dilindungi juga, ya, oleh pengacara ini, oleh dinas ini, oleh itu. Anda akan dilindungi oleh atasan Anda akan disupport oleh duit-duit rakyat lainnya gitu. Mungkin Anda juga akan dianggap pahlawan dan lain-lain gitu kalau di Indonesia gitu ya. Tapi kalau Anda korupsi di swasta, ya pasti dilaporkan. Ya, karena itu bukan duit rakyat, bukan duit pajak, bukan duit yang gampang datangnya. Ya, itu duit penjualan gitu loh. Nah, sekarang saya ingin keluar dulu dari Raja Galbay agar video ini bisa diterima oleh siapapun. Ya, ketika Anda gagal bayar di 25 pinjol, ya, itu pinjol masih bisa dicicil, ya, masih bisa dicicil, pokoknya aja, masih bisa lunas. Kalau Anda nih yang takut-takut banget, misalkan dosa, moral, ini itu, tapi pinjolnya mau, gitu ya. Saya beritahu kepada Anda, ya, galbay itu bisa dicicil pokoknya, ya, daripada Anda harus mendekam seperti ini. Masih mending Anda galbay, ya, galbay terus, lalu Anda cicilkan pokok itunya. Ya, itu saya keluar dari paham Raja Galbayisme agar video ini bisa diterima dulu oleh banyak orang, gitu ya. Kalau Raja Galbay official atau Raja Galbayisme ini ya membangkrutkan pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Harus bangkrut, ya. Kenapa? Karena sudah lama ya masyarakat ini membiarkan atau dibiarkan oleh pemerintah, terutama OJK, menanggung sampah-sampahnya fintech, sampah-sampahnya pinjol. Ya, ini adalah sebuah pembiaran yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat sehingga banyak terjadi korban-korban di pinjol tersebut. Oke, nah sama seperti ini, ada yang tanya, ACC Min, pinjol yang sampai nelponin neror ke kantor pinjol apa ya? Semuanya aja. Ya, kita harus menganggap semua pinjol itu telepon kantor kita. Ya, kita harus menganggap semua pinjol itu sebar data. Ya, kita harus menganggap semua pinjol itu ada DC lapangannya bahkan. Ya, semuanya didatangi. Kita minjol, kita galbay, akan didatangi, akan disebar data, akan ditelepon kantornya. Ya, karena hanya dengan cara itulah kita itu benar-benar siap. Ya, kalau kita tidak siap, kita akan terus-terusan ketakutan, bertanya-tanya, tidak selesai-selesai permasalahan pinjol-pinjol ini. Ya, tapi kalau kita menerima semua resikonya, maka semua masalah bisa selesai, pinjol pun bisa selesai, gulung tikar juga. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.